Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jeremy Joel Nathan, Stefan Lim, Kalista Iren Sugianto, Angela Victoria, dan saya sendiri Kristan Alvin Widijanto akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Penerapan Model Deret Waktu ARIMA pada Data Harga Penutupan Litecoin dan Bitcoin. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian latar belakang. Jadi, beberapa waktu belakangan ini, pembahasan mengenai aset cryptocurrency semakin hari semakin meningkat. Cryptocurrency sendiri dianggap sebagai alternatif investasi baru. Hal ini sejalan dengan turunnya kepercayaan masyarakat pada nilai mata uang resmi yang semakin lama semakin tergerus inflasi. Puncaknya adalah ketika seseorang atau sekelompok orang yang menamai dirinya sebagai Satoshi Nakamoto memperkenalkan cryptocurrency pertama di dunia yang kita kenal sebagai Bitcoin. Bitcoin ini sendiri diciptakan menggunakan sistem peer-to-peer dan kriptografi untuk menjaga keamanan transaksinya. Nakamoto menciptakan Bitcoin untuk menanggapi privatisasi keuntungan dan kerugian akibat krisis finansial global pada tahun tersebut. Keberhasilan Bitcoin ini mendorong munculnya mata uang cryptocurrency lainnya, yang sekarang lebih kita kenal sebagai altcoin. Salah satu altcoin yang terkenal adalah Litecoin yang diciptakan oleh Charlie Lee pada tahun 2011. Litecoin sendiri juga dikenal sebagai koin perak, di mana Litecoin ini dirancang untuk memproses transaksi yang lebih cepat daripada Bitcoin. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian data. Jadi, kami mengambil data pasar dari Litecoin dan Bitcoin dalam dolar Amerika Serikat yang dipublikasikan oleh finance.yahoo.com. Dalam sumber tersebut disajikan profil, rangkuman terbaru, grafik pergerakan, dan data historis dari mata uang elektronik yang bersangkutan. Variabel yang dipilih untuk dimodelkan adalah adjusted close ya, itu harga penutupan setelah penyesuaian untuk semua pemisahan dan pembagian dividen yang berlaku. Model akan dibangun dengan menggunakan data harian dari 11 Desember 2021 hingga 11 Desember 2023 dengan total sebanyak 731 observasi. Kami membagi proporsi data menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data pengujian, yaitu sebesar 90% dan 10%. Oke, jadi sekarang akan masuk ke bagian diagram alir. Jadi untuk mengolah data ini, kami membuat diagram alir dari pengolahan data hingga kita memperoleh model yang dapat memodelkan data tersebut. Oke, jadi diagram alir ini dimulai dari mengecek terlebih dahulu kestasioneran data yang kita miliki. Jika data yang kita miliki ini belum stasioner, maka kita akan melakukan transformasi differencing. Lalu kita akan mengecek hasil transformasi ini. Apakah hasil transformasi ini sudah stasioner atau belum? Jika belum, maka kita akan melakukan transformasi ulang. Jika sudah, lalu kita akan mengecek HCF dan PACF-nya. Untuk nantinya akan ditentukannya parameter dari model ARIMA. Oke, lalu setelah kita menemukan parameter dari model ARIMA ini, kita akan melakukan uji normalitas dan residu. Nah, jika setelah kita melakukan uji, tetapi model yang kita dapatkan ini belum bagus untuk memodelkan data yang kita miliki, maka kita akan melakukan penentuan parameter kembali. Jika sudah bagus, jika model yang kita dapat ini sudah dapat memodelkan dengan baik data yang kita miliki, maka kita akan melakukan bagian selanjutnya, yaitu peramalan. Setelah melakukan peramalan, kita akan mengecek nilai MAP-nya. Jika nilai MAP sudah lebih kecil dari 20%, itu berarti model kita ini memiliki tingkat akurasi sebesar 80%. Jadi bisa kita lihat bahwa jika model kita memiliki nilai MAP di bawah 20%, maka model kita ini sudah cukup baik dalam memodelkan data yang kita miliki. Oke. Pertama-tama akan dilakukan pembahasan mengenai data Litecoin.
Data yang akan dipakai adalah data harga penutupan Litecoin yang disesuaikan selama rentang waktu 2 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan data penutupan Litecoin selama 2 tahun terakhir. Dan data-data yang kosong seperti data yang pada di sini akan dihilangkan sehingga memudahkan untuk memodelkan data ini. Kemudian akan dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan data pengujian, di mana data pelatihannya itu 90% dan data pengujiannya itu 10%. Lalu data yang tadi akan dicek stasionerannya, kita bisa jelas terlihat bahwa data tersebut tidak stasioner, tapi akan kita cek menggunakan augmented decay Fuller test, di mana H0-nya itu merupakan data tidak stasioner dan H1-nya itu adalah data stasioner. Di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,05 merupakan nilai signifikannya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa data sebelum ditransformasi, yaitu data yang tadi, itu merupakan data yang tidak stasioner. Kemudian akan dilakukan transformasi, yaitu di differencing sebanyak 1 kali, dan kemudian kita bisa memperoleh data yang telah di differencing itu p-value-nya itu 0,01, di mana setelah data di differencing, data tersebut bersifat stasioner. Kemudian akan diperiksa plot ACF dan PHCF-nya, di mana plot PHCF merupakan uh, plot untuk melihat order daripada AR-nya, dan plot ACF merupakan plot untuk melihat order daripada MA-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa di plot PHCF ini ada di garis plot yang melewati garis batas itu ada di angka 3, ada di angka 10 dan ada di angka 14. Karena kita ingin modelnya itu simple dan tidak terlalu rumit, maka kita mengambil order yang tidak terlalu besar, yaitu kita ambil order 3. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa di ACF-nya itu, yang mana order MA-nya itu ada di 3, 4, dan 10. Lalu dari plot ACF dan PACF ini kita peroleh 3 dugaan model, yaitu ada ARIMA 313, ARIMA 314, dan ARIMA 3110. Kemudian akan dibangun juga model auto ARIMA, yang nanti keempat model ini akan dicek AIC-nya. Berikut merupakan perbandingan skor AIC dari keempat model tersebut. Berarti tadi auto Arimanya kita peroleh Arima 212. Dari keempat model ini yang paling baik AIC-nya adalah 3521,17, yaitu model pertama. Dan kemudian kita akan memilih model pertama ini sebagai kandidat utama untuk memodelkan data Litecoin. Ini merupakan uh, hasil daripada modelnya, ini koefisiennya, dan ini merupakan AIC-nya. Kemudian, kita akan memeriksa apakah residu daripada model tersebut adalah white noise. Cara mengeceknya itu adalah kita menggunakan uji normalitas yang pertama. Kita bisa lihat di sini histogram dari residunya ini. Kita bisa lihat bahwa kurvanya ini mirip dengan distribusi normal, di mana min-nya itu 0. Sehingga mirip dengan karakteristik dari white noise itu sendiri. Berarti kita bisa simpulkan model ini lulus uji normalitas. Dan kemudian akan digunakan uji yang box, di mana ketika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka model tersebut residunya mirip dengan white noise. Kita bisa dilihat di sini bahwa p-value-nya itu 0,6363, yang berarti residunya ini adalah white noise. Terakhir akan dilakukan peramalan dari harga penutupan Litecoin ini menggunakan model ARIMA 313. Berikut merupakan hasil forecasting dari data pengujiannya, yaitu 73 data, yang berarti 73 hari juga. Kita bisa dilihat di sini bahwa hasil peramalannya itu memiliki variansi yang cukup besar, sehingga kita tidak dapat membandingkannya dengan uh, melihat gambar ini saja. Maka akan dilakukan pengujian skor mean absolute percentage error untuk mengetahui errornya itu seberapa banyak dari data aslinya. Kemudian diperoleh skor MAPE-nya itu sebesar 7,0469, yang artinya model ARIMA 313 memiliki akurasi 93%. Baik, selanjutnya untuk membangun model bagi data harga penutupan Bitcoin, sama seperti LTC, pertama kita akan membuat terlebih dahulu plot pergerakan selama 2 tahun terakhir. Jika kita amati, maka awalnya di sini terdapat tren turun, dari situ nilainya stagnan pada angka yang rendah, baru dari situ terdapat tren naik.
Sebelum membangun model, kita akan terlebih dahulu membagi data harga penutupan BTC menjadi proporsi latih dan uji sebesar 90% dan 10%. Kemudian, setelah kita membagi data latih dan juga data uji, kita akan melakukan uji stasionaritas menggunakan augmented Dickey-Fuller pada data tanpa transformasi. Karena p-value-nya di sini lebih besar daripada alfa, maka H0-nya yang diterima alias belum stasioner. Tetapi sesudah kita melakukan transformasi, ternyata p-value-nya kurang dari alfa, sehingga di sini hipotesis alternatif yang diterima atau data sudah menjadi stasioner. Sesudah kita tahu bahwa data latih yang ditransformasi telah stasioner, barulah kita menentukan berapa orde P dan juga orde Q untuk model ARIMA. Caranya adalah dengan memeriksa plot ACF dan PACF. Jika kita perhatikan, plot ACF dan PACF ini akan menunjukkan berapa orde MA dan juga AR yang tepat. Di mana dalam hal ini dibuat 3 dugaan model, yaitu ARIMA 913, ARIMA 319, dan ARIMA 1013. Setelah itu juga nantinya akan dibuat model dengan menggunakan auto ARIMA dan kita bandingkan skor AIC-nya. Jika kita perhatikan di sini, perbandingan skor AIC keempat model dapat dilihat sebagai berikut, di mana AIC yang paling kecil ada di model pertama, sehingga itu menjadi dugaan model yang terbaik, di mana besarnya koefisien dan standar error dapat dilihat pada figur 14. Nah, berdasarkan model AIC yang pertama, model ARIMA yang pertama dengan ARIMA 913, kita akan melakukan diagnosa model untuk menguji apakah residunya merupakan white noise. Di sini terdapat 3 plot, di mana plot yang pertama, dari plot pertama kita bisa melihat bahwasannya rata-rata dari residu itu bergerak di sekitar 0, dan variansinya tersebar secara acak. Kemudian dari plot ACF, untuk berbagai leg, kita dapat melihat bahwa residu dengan jarak yang beraneka ragam tidak memiliki korelasi. Dan dari histogram, kita dapat melihat residu itu berdistribusi normal. Dengan menggunakan uji L-Jung box, pada leg 15, kita mendapatkan p-value yang lebih besar dari alpha, sehingga kita memperoleh bahwa tidak terdapat leg yang keterkaitannya signifikan. Karena bahwasannya model ARIMA yang pertama, yaitu ARIMA 913, itu sudah memenuhi diagnosa model, kita dapat melakukan peramalan harga penutupan BTC untuk beberapa waktu ke depan. Dari forecasting tersebut, kita akan mengecek akurasi peramalan, dan diperoleh nilai mean absolute percentage error itu di 19,24%, atau bahwasannya jika kita menghitung akurasi ada di sekitar 80%. Selanjutnya, untuk hasil dan kesimpulan pada data Litecoin dapat dilihat bahwa MAPE yang dihasilkan sebesar 7,046862 yang dapat dilihat di figur 18. Nah, pada Litecoin ini dapat dilihat bahwa model ARIMA yang sudah dipilih yaitu dengan orde 313 memiliki tingkat akurasi sebesar 92,95%. Nah, pada data Bitcoin dihasilkan MAPE-nya sebesar 19,243028, di mana kita dapat lihat pada figur 19 ini. Nah, terlihat bahwa model ARIMA dengan orde 913 ini memiliki tingkat akurasi sebesar 80,76%. Selanjutnya, untuk memperoleh model yang baik, diperlukan beberapa tahap. Yang pertama ada uji kestasioneran, di mana kita menguji kestasioneran ini menggunakan augmented Dickey-Fully. Di mana jika yang pertama itu belum stasioner, maka akan dilakukan transformasi diferensi. Apabila datanya sudah stasioner, maka akan dilanjutkan ke spesifikasi model. Nah, untuk modelnya terdapat 4 model. Nah, 3 model pertama itu didapatkan dari grafik PACF dan ACF. Dan satu model lagi digunakan model auto ARIMA. Nah, setelah mendapatkan model terbaiknya, yaitu menggunakan
AIC yang paling kecil, maka akan dilakukan diagnosa model. Pada diagnosa model ini akan diperiksa kenormalitasannya apabila residunya itu merupakan white noise atau tidak. Apabila semuanya sudah, maka akan dilakukan forecasting pada data ini. Dan setelah melakukan forecasting, maka akan dilanjutkan dengan mencari akurasi dari forecastingnya. Hasil dari forecasting adjusted close BTC menggunakan ARIMA ORDE 913 adalah sebesar 80,76%. Dan hasil forecasting dari adjusted close Litecoin menggunakan ARIMA dengan ORDE 313 adalah sebesar 92,95%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.